Oke, kita mulai ya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat Hari Raya Idul Fitri, karena masih dalam suasana Lebaran. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ini sudah pada ini semua, mudik semua ya, sudah pulang semua ya ini ya. Oke, untuk hari ini kita mulai perkuliahan lagi, masuk di mata kuliah manajemen keuangan. Hari ini pertemuan ketiga. Jadi pembahasan kita ini eh, tentang rasio keuangan, ya. Nanti untuk absennya nanti setelah selesai kuliah aja ya. Bentar, saya izin share screen dulu. Saya matikan kamera saya ya. Oke, jadi untuk eh, bab 3 ini nanti analisa rasio, ya. Apa yang kita rasiokan ini nanti, sebelum kita bahas ini, ada mungkin yang tahu rasio itu apa ya? Rasio. Oh, rasio dia sekian banding sekian gitu kan. Pernah ya kita dengar istilah itu ya. Jadi rasio itu perbandingan. Kalau misalnya eh, ada sebuah roti gitu ya, ada satu buah roti agak besar gitu, terus dibagi dengan ada seorang ibu punya 4 anak. Kemudian ada 4 anak itu semuanya mendapatkan jatah eh, satu dari, oh sorry, eh, mendapatkan jatah seperempatnya. Artinya tiap anak itu punya bagian 1/4. Jadi kalau ditanya rasio itu adalah perbandingan. Perbandingan apa? Dia sebagian dari seluruhnya, ya. Nah, tapi yang di sini kita bandingkan adalah laporan keuangan. Jadi kalau bayangan kita laporan keuangan itu kan terdiri dari apa? Kemarin itu di pertemuan pertama ya, terdiri dari yang pertama apa? Mungkin ada yang bisa Neraca, Bu. bantu. Betul, neraca. Kemudian yang kedua, laporan Laporan laba laba rugi. rugi. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, laporan arus arus kas. Atau Harus yang kas. arus kas. Yang keempat, laporan perubahan modal. Ya, kemudian apalagi catatan tambahan gitu ya. Nah, dari angka-angka yang ada di situ, itu ini kita ingin bandingkan. Seseorang misalnya punya hutang 1 M gitu ya. Aktifannya 5 M. Berarti berapa rasio perbandingan antara utang dan asetnya? 1 M dibagi 5 M. Gitu ya. Nah, kadangkala ada orang tuh yang yang PTA dan PTB misalnya ya. PTA dia bilang bahwa hutangku cuma sedikit, cuma 1 M gitu ya. Nah, kemudian yang satunya lagi, oh hutang saya 2 M. Tapi dilihat dulu dari apa, ya. Oke, kita masuk di berikutnya. Kelihatan ini? Jadi yang disebut dengan rasio itu adalah kita membandingkan angka-angka ya yang ada dalam laporan keuangan. Di mana kita itu nanti bagi satu angka dengan angka yang lainnya, gitu ya. Nah, laporan keuangan yang Bu Yunir sebutkan tadi ada berupa yang sering kali yang sering kali diperbandingkan itu adalah neraca dan laporan laba rugi. Kenapa? Karena neraca itu kan isinya apa? HUM, harta atau aset, utang, dan modal. Ya. Kemudian di laporan laba rugi itu isinya sebetulnya kalau kita lihat ada dua ya, yaitu
berapa penghasilan kita, berapa biaya-biaya yang kita keluarkan. Kalau di neraca, jadi bayangannya seperti ini ya. Di neraca, kita lihat di sini yang sisi debit. Sisi debit itu sebentar ini kok pointernya. Yang sisi debit atau ya kita bilang itu adalah sisi aktiva, itu isinya adalah semua harta kita. Itu ya kemarin ya, semua harta kita. Kira-kira kalau kita punya eh, sebuah gedung, bukan milik kita sih, gedung itu, kita dapat dari nyewa ya. Jadi kita melakukan usaha, kemudian kita menyewa itu gedungnya. Kira-kira menurut Anda gedung itu merupakan aset atau tidak? Aset kita atau tidak? Apakah masuk harta? Dan mungkin yang punya pendapat, dan yang punya pendapat, saya menyewa sebuah gedung untuk kegiatan operasional bisnis saya ya. Apakah menurut Anda gedung itu adalah aset kita? Tidak Iya, ya, Bu. jawabannya adalah itu bukan aset kita karena itu dapat kita dengan cara membayar ya, dengan bayar biaya. Jadi itu dianggap sebagai biaya. Sebelah kanan itu disebut dengan pasiva. Pasiva itu isinya adalah utang dan modal. Antara aset, kemudian utang dan modal itu kemarin kita pelajari jumlahnya harus seimbang atau balance. Makanya namanya adalah neraca. Gitu ya. Kemudian kita belajar di laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu kalau di sebuah perusahaan jasa formatnya lebih lebih sederhana ya. Kita tahu berapa pendapatan kita tambahkan semua, berapa semua beban-beban kita tambahkan semua, maka untuk mencari laba itu tinggal kita kurangkan antara pendapatan dan beban-beban yang kita keluarkan. Sehingga kalau misalnya beban itu adalah terlalu tinggi daripada pendapatan, maka labanya di sini akan minus. Ini artinya kita mengalami kerugian atau bisa biasanya orang sebut lebih besar pasak daripada tiang gitu ya. Oke, ini kalau di perusahaan jasa. Mungkin ada yang punya pendapat kalau di perusahaan dagang bagaimana ya? Kira-kira apakah sesederhana ini kalau di perusahaan dagang? Kalau di perusahaan dagang agak rumit ya. Nah, kenapa? Kita harus tahu harga pokok penjualan dulu. Kenapa kok di perusahaan jasa ini tidak ada harga pokok penjualan, sedangkan di perusahaan dagang ada? Mungkin ada yang punya pendapat? Karena Kenapa kira-kira? kalau di perusahaan dagang itu ada persediaannya. Heeh, betul. Jadi kalau di perusahaan dagang itu kan memang ada barang yang kita jual. Sehingga apa bedanya penjualan dan harga pokok penjualan? Anda sering dengar ya, mungkin ada berita penjualan, sebuah PT ini adalah sekian miliar. Harga pokok penjualan PT ini adalah sekian miliar. Apa bedanya ini? Pada intinya, bedanya penjualan dan harga pokok penjualan itu adalah kalau penjualan itu adalah jumlah barang yang laku kita jual dalam unit ya. Misalnya kalau kita jualan sepatu gitu ya, 100 unit gitu kali harga jualnya, kalau harga jual itu sudah mengandung keuntungan. Kita jual 100.000 misalnya ya. Jadi 100 100 pasang sepatu dikalikan 100.000 rupiah. Berarti berapa itu? 100 kali
100.000 kali 100 ya, 10 juta benar ya. Nah, kalau harga pokok ini adalah jumlah barang yang terjual sama ya, barang yang terjual tetapi kali harga kula. Kalau tadi kita ngejualnya dia kan 100.000 ya per pasang ya. Nah, kalau harga pokok ini adalah harga kula. Jadi 100 pasang sepatu dikalikan misalnya kulaannya cuma 60.000 gitu ya. Maka ini disebut dengan harga pokok penjualan. Berarti berapa? 6 juta. Biaya-biaya yang kita keluarin itu 3 juta. Jadi bisa dibedakan ya kira-kira ya. Perbedaan penjualan serta harga pokok penjualan mungkin ada yang masih bingung. Enggak ya? Intinya kalau harga pokok penjualan itu adalah jumlah barang yang terjual tapi kali harga pula. Gitu ya. Belum mengandung untung. Harga dari supplier. Kalau penjualan, jumlah barang yang terjual dikali dengan harga jual. Otomatis yang kita ingin harga jual berapa. Tidak mungkin harga jual itu lebih rendah daripada harga kula. Betul ya? Ya, karena di mana-mana orang tuh kalau ngejual pasti pengen untung ya, pasti lebih tinggi daripada harga kula. Nah, kalau kasus ini kira-kira menurut Anda berapa nih laba bersihnya? Ada yang tahu? 1 juta. Hmm, iya betul 1 juta ya. Tuh. Jadi penjualan dikurangi HPP itu disebut dengan laba kotor. Kemudian masih dikurangi dengan beban. Maka laba bersihnya adalah 1 juta. Nah, ini adalah format laporan laba rugi kalau di perusahaan dagang. Ada agak rumit sedikit ya dibanding dengan perusahaan jasa. Nah, sekarang kalau di perusahaan industri, ya, informasi-informasi yang harus ada, misalnya Anda diminta untuk menghitung berapa laba bersihnya ini sebuah pabrik ini. Maka harus ada informasi tentang penjualannya berapa, gitu ya. Kemudian persediaan barang jadi dulu awalnya berapa yang belum sempat terjual. Jadi periode lalu atau bulan lalu yang belum kejual itu merupakan persediaan barang jadi di periode setelahnya. Jadi sekarang ini bulan apa ini? April ya. Maka kita lihat gudang. 1 April lihat gudang, ternyata ada barang kalau kita konversikan dalam bentuk rupiah itu kita hitung 1 juta. Gitu ya. Nah, 1 juta ini dianggap sebagai persediaan awal. Kenapa kok persediaan awal? Karena pada awal bulan April ada barang di gudang 1 juta. Persediaan awal bulan April itu sama dengan persediaan awal bulan sebelumnya. Berarti persediaan akhir bulan Maret ya akan jadi persediaan awal bulan April. Kemudian di sini harus ada yang disebut dengan harga pokok produksi. Jadi apa itu harga pokok produksi? Itu adalah biaya-biaya yang terjadi di pabrik. Ya, bisa kalau pabrik itu kan eh, kita memproduksi barang. Bedanya sama dagang itu, kalau dagang itu kita kulak saja tanpa memproses dia jadi barang jadi, kita tinggal jual aja. Tapi kalau perusahaan industri itu ada proses produksi, maka di laporan laba rugi perusahaan industri itu pasti ada yang disebut dengan akun harga pokok produksi. Terdiri dari apa? Bahan baku kita beli berapa. Kemudian kita bayari tukang yang apa menghandle atau membuat bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Ya, apa itu biaya overhead pabrik? Biaya-biaya yang terjadi di pabrik. Ya, kecuali bahan baku dan biaya tenaga kerja. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apa itu harga pokok produksi ya biaya-biaya yang terjadi di pabrik mulai dari bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP, overhead pabrik. Nah kemudian
Ada lagi di sini, kita harus ada informasi tentang persediaan barang jadi akhir. Ya, artinya di sini pada saat di bulan April ini kita ngejual berapa gitu ya. Dari awal kemudian ada tambahan kita produksi, terus kemudian kita jual-jual-jual, ternyata akhir April itu ada barang yang nggak laku terjual gitu, masih tersisa di gudang. Itu namanya adalah persediaan barang jadi akhir. Nah, kemudian ada beban-beban, beban atau biaya. Nah, biaya ini pasti beda dengan unsur-unsur biaya yang terjadi di pabrik. Kalau yang terjadi di pabrik itu kita kelompokkan menjadi harga pokok produksi tadi ya. Kalau beban-beban ini sifatnya adalah beban operasional yang terdiri dari biaya penjualan ya dan biaya administrasi dan umum gitu ya. Nah, sekarang kalau ada informasi seperti ini, kita diminta untuk mencari berapa laba bersihnya. Mungkin ada yang ingin mencoba, ada yang ingin mencoba? Ya ada ya. Oke, kita bahas sama-sama. Jadi, sistematika formatnya, kalau kita diminta untuk menghitung laba atau rugi di sebuah perusahaan industri, itu skemanya seperti ini nih. Ya, jadi penjualan, kemudian kita cari harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan beda sama yang perusahaan dagang ya, HPP-nya di sini. Karena di dagang ini nggak ada unsur harga pokok produksi. Kita lihat di sini, harga pokok penjualan di sebuah perusahaan industri itu didapat dari barang jadi yang awal bulan, kemudian biaya-biaya yang kita keluarkan di pabrik, beli bahan baku, bayarin tukang, dan semua biaya-biaya yang terjadi di pabrik, itu kita tambahkan, kemudian dikurangi dengan barang jadi yang nggak laku di akhir akhir bulan. Itulah yang disebut dengan harga pokok penjualan. Jadi barang jadi awal bulan ditambah harga pokok produksi, dikurangi barang yang nggak laku, itu akan ketemu harga pokok penjualan. Sehingga laba kotor, masih kotor ya, itu adalah penjualan dikurangi harga pokok penjualan. 6 juta ini. Nah, kemudian biar jadi laba bersih, dibersihkan dengan beban-beban. Tadi di contoh tadi adalah 4 juta ya. Sehingga dari kasus ini kita temukan bahwa laba bersihnya adalah 2 juta rupiah. Oke, sampai sini bisa dipahami ya bedanya antara eh, pencarian laba di perusahaan jasa, dagang, dan industri. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Sebelum Bu Yuni lanjut, Belum ada, Bu. tak ada ya. Oke, bisa saya lanjutkan ya. Oke, sekarang dari neraca, kemudian laporan laba rugi, itu ternyata kita bisa menganalisa. Jadi gunanya apa Bu kita menganalisa? Kita itu menganalisa laporan keuangan itu untuk mengetahui kinerja dia. Jadi kalau orang gitu, dia itu produktif apa enggak gitu ya. Misalnya dalam bulan ini si A itu bisa menghasilkan dalam semester inilah. Si A bisa membuat satu penelitian, si B dua penelitian, si C itu tiga penelitian. Maka bisa kita katakan apa kinerjanya? Bagus, paling bagus adalah si C, gitu ya. Nah, inilah beberapa analisa rasio yang dilakukan oleh perusahaan yang biasanya juga selain menilai kinerja, itu bisa untuk ini, pertimbangan ya, pertimbangan saat perusahaan itu ingin membeli saham. Jadi kadang kan orang atau calon investor itu membeli saham kadang kan ikut-ikutan gitu ya. Ada orang ngomong, oh sahamnya BBCA itu naik tinggi, terus kita ngikut, kita beli gitu ya, ngikut orang-orang gitu. Padahal sebetulnya kita bisa menganalisa ya,
Jangan sampai kita ikut-ikutan saja. Ya, kinerjanya perusahaan harus kita hitung. Nah, apa aja yang bisa kita hitung? Pertama adalah rasio likuiditas atau liquidity ratio. Yang kedua, rasio solvabilitas. Kemudian aktivitas dan kemudian rasio profitabilitas. Nah, kita nanti bedakan ya, apa sih maksudnya likuiditas, solva, sama profitabilitas gitu ya. Sekilas ya, eh, apa namanya, secara garis besar ringkasannya gitu ya. Rasio likuiditas itu adalah, liquid itu apa sih? Liquid itu kan cepat cair ya. Jadi kita menghitung perusahaan itu liquid atau tidak itu adalah dari kemampuan dia untuk membayar hutang-hutang jangka pendek gitu ya. Jadi kalau ada seseorang ngomong ini si A ini liquid banget, kira-kira artinya apa itu? Si A kok liquid banget ya? Artinya kalau kita ngomong liquid itu berarti kalau kita lihat di dompetnya atau di saldo rekening tabungan dia, itu sewaktu-waktu pasti dia bisa membayar biaya-biaya yang harus dibayar dalam waktu dekat. Sehingga memang benar rasio likuiditas itu mengukur kemampuan perusahaan untuk bayar utang yang segera jatuh tempo. Jatuh tempo di sini artinya adalah utang-utang yang harus kita lunasi dalam waktu kurang dari setahun, ya paling banter setahun, gitu ya. Kalau kita utang ya kepada lain pihak, kemudian jatuh temponya masih 5 tahun, itu tidak bisa masuk di kategori jangka pendek, ya. Itu masuk di kategori jangka panjang. Oke, itu likuiditas ya. Jadi kemampuan perusahaan ada duit nggak ya untuk bayar ini segera, ada duit nggak, cepat bisa bayar nggak, itu likuiditas. Kemudian yang kedua adalah rasio solvabilitas atau solvency ratio. Ini hampir sama dengan rasio likuiditas, tapi solvabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya, semua utangnya, nggak peduli itu jangka pendek, nggak peduli itu jangka panjang. Gitu ya. Yang ketiga adalah rasio asset usage atau rasio activity. Ya, artinya adalah eh, kemampuan perusahaan ya menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya. Artinya dia punya harta, misalnya ya, harta asetnya itu 2M. Si A sama si B, gitu ya. Si A hartanya 1M, si B hartanya juga sama 1M. Tetapi tetapi si A ini lebih produktif gitu ya. Dengan cuman sama-sama 1M dia lebih menghasilkan sesuatu yang lebih banyak daripada si B. Ya, itu adalah mengukur activity dia. Kemudian yang keempat adalah rasio profitabilitas. Ini artinya adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Jadi contoh misalnya ya, si A sama si B sama-sama punya modal 1M, si B juga 1M. Si A, si B sama-sama berbisnis, kemudian si A ternyata bisa menghasilkan laba dari 1M itu 100 juta. Tapi si B dengan sama-sama modalnya 1M, si B ini bisa menghasilkan sampai 200 juta. Kira-kira tingkat profitabilitas atau disebut juga rentabilitas bagus yang mana? Bagus yang mana nih? Pasti bagus yang B karena dia mampu ngelaba 200 juta. Si A hanya 100 juta gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Bu Yuna lanjut. Kita bahas satu persatu. Liquid, solva, activity, sama profitabilitas. Untuk yang rasio likuiditas, ini tadi Bu Yuna sudah jelaskan, artinya kemampuan sebuah perusahaan untuk
bayar hutang-hutang yang segera jatuh tempo atau hutang jangka pendek, gitu ya. Nah, rasio likuiditas ini terdiri dari tiga. Ada quick ratio, ada current ratio, ada cash ratio. Hati-hati, yang ini sama-sama singkatannya CR ya, sama-sama CR. Yang quick ratio kita lihat nih, current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities. Ini artinya apa ini? Current asset itu adalah harta lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Itu akan ketemu quick ratio. Nah, di bukunya Kashmir itu rata-rata standar industri nanti quick ratio ini 1,5. Ya, ini standar. Apa itu standar industri? Jadi kalau ada sebuah perusahaan di bidang yang sama ya, misalnya pabrik rokok itu gudang garam, kemudian apa lagi? Sampurna, jarum gitu ya. Nah, itu kita melihatnya standar industri yang harus sama membandingkannya. Itu adalah 1,5. Nah, nanti kalau misalnya ini ditemukan satu ya, berarti kan lebih kecil ya. Maka dapat dikatakan quick ratio-nya di bawah standar. Kemudian yang CR itu adalah dari harta lancar dibagi dengan hutang lancar. Ada yang tahu harta lancar apa? Harta lancar aktiva atau aset-aset kita yang segera dapat berubah bentuk menjadi apa? Uang tunai. Jadi kalau misalnya Anda coba bayangkan kalau punya aset emas ya, emas sama rumah, kira-kira eh, lebih liquid mana ya? Lebih lancar mana nih sifatnya? Lebih liquid mana? Rumah atau emas? Mas Bu. Mas. Iya, Mas Bu. betul. Emas, iya. Karena begitu kita punya emas, kita butuh duit langsung tuh mau ada yang beli. Pasti ada yang beli. Tapi kalau kita punya rumah, tapi nggak punya duit, kita mau jual, ya masih lama itu rumah berubah bentuk simsalabim jadi uang tunai itu masih lama. Karena belum tentu ada yang beli. Sudah ditawarkan nggak laku-laku, gitu ya. Jadi harta berupa rumah, tanah, bangunan itu sifatnya bukan current asset, ya. Kemudian dibagi dengan utang lancar, utang yang segera harus kita lunasi dalam jangka waktu kurang dari setahun. Nah, standar industrinya adalah 2 kali. Jadi nanti kalau ada sebuah perusahaan kita temukan ini hasilnya kita hitung satu, ya, maka dia di bawah standar. Kemudian rasio kas itu adalah seberapa uang yang siap kita belanjakan. Jadi duit yang ada di dompet kita, di laci, di brankas kita itu disebut dengan kas di tangan. Ditambah dengan bank, itu artinya uang kita yang kita simpan di bank, kecuali deposito ya. Kalau deposito belum tentu bisa diambil ya secara sewaktu-waktu gitu ya. Jadi simpanan dalam bentuk yang sifatnya bisa diambil sewaktu-waktu. Dibagi dengan hutang lancar. Standar industrinya adalah 50%. Jadi nanti kalau ada ketemu 25% pasti dia kurang liquid gitu nanti hasilnya. Kalau 75% kita akan bilang bahwa perusahaan ini terlalu liquid gitu ya. Menurut Anda perusahaan itu bagusan yang liquid banget atau nggak liquid menurut Anda? Terlalu liquid atau tidak tidak terlalu liquid menurut Anda yang bagus itu gimana? Anda yang punya pendapat nih. Kalau terlalu liquid, berarti kan
pasti tersedia duit di dompet kita ya. Kita mau beli apa ada duit. Kita mau beli apa lagi, kita mau invest apa ada duit. Itu namanya terlalu liquid. Duit yang ada di dompet kita terlalu banyak. Duit yang ada di bank kita terlalu banyak. Ya, keuntungannya adalah kita pasti tersedia cukup uang untuk belanja. Tetapi kerugiannya apa kira-kira? Kalau terlalu banyak, kita akan, kemarin sudah kita bahas sedikit, akan kehilangan opportunity atau ada opportunity cost. Kenapa? Seharusnya uang yang terlalu banyak kita simpan di dompet itu, kalau kita simpan di bank, di deposito, atau kita investasikan duit itu, maka uang itu akan berkembang. Nah, itu jeleknya kalau perusahaan itu terlalu liquid, gitu ya. Nah, tapi kalau tidak liquid, ya ada orang kan nggak ada duit tapi tanahnya banyak gitu. Ada orang nggak ada duitnya sedikit tapi rumahnya banyak gitu. Kira-kira apa nih kalau perusahaan yang nggak liquid gitu ya, mengkhawatirkan tidak tersedia cukup dana di dalam dompetnya, di dalam berangkasnya, di dalam banknya. Kira-kira apa? Dia akan kesulitan membayar biaya-biaya atau hutang-hutang jangka pendeknya. Itu ya. Contoh nih, ada sebuah perusahaan namanya PT Andalas ini misalnya ya. Kondisinya kayak begini nih. Di neraca tahun 2020 seperti ini, 2021 seperti ini. Ini lanjutannya nggak cukup Bu Junior letakkan di sebelah kanannya. Gitu ya. Nah, ini model dari neraca PT Andalas. Sekarang laporan laba rugi dulu ditunjukkan dia. Laporan laba ruginya seperti ini nih. Kelihatan nggak ini sampai bawah? Ketutupan ini nggak ya? Nggak ya? Oke, kelihatan ya. Jadi untuk laporan laba rugi tahun 2020 seperti ini, 2021 seperti ini. Ya. Jadi formatnya tadi kalau kita lihat ini perusahaan apa ya? Harga pokok penjualan. Nah, ini berarti perusahaan dagang ya. Karena nggak kelihatan nih harga pokok produksinya ya. Oke, kita lihat yang paling akhir-akhir ini. Begitu laba kotor, kurangi biaya, ketemu laba kotor bersih ya. Laba kotor operasi, penyusutan, pendapatan bersih operasi, pendapatan ketemu ini. EBIT, apa EBIT kemarin? Earning before interest and tax, berarti laba sebelum itu adalah bunga ya dan pajak. Dan kita cari biaya bunganya apa? Ini total 180. Ketemu EBT. Bukan EBIT lagi. Kenapa? Karena I-nya kan sudah dikurangkan ini. Nah, kemudian baru tax-nya. EBT, earning before tax. Ya, berarti laba sebelum pajak. Terus ada pajak ini. Dikurangin aja. Namanya adalah EAIT. Atau sering orang sebut EAT gitu aja. EAIT itu artinya adalah earning atau laba after setelah biaya bunga dan pajak. Nah, ini dua ini penampakan tadi, penampakan dari neraca dan laba rugi. Kemudian saudara diminta untuk menghitung itu. Berapa ya current rasionya, berapa quick rasionya, berapa cash rasionya, kita coba bandingkan ya. Nah, ini kita karena disajikan 2 tahun, maka kita hitung tahun 2020 gimana, 2021 gimana. Rumusnya gimana ini? Current ratio ini. Tadi adalah dari current asset, ya, aset lancar, aset yang benar-benar liquid, ya, bisa simsalabim jadi uang dalam waktu kurang dari setahun dibagi dengan utang lancar. Ketemu 2020 2,2 dan 2021 1,8. Dari mana ini kira-kira?
Current asset, kita lihat ya, current asset. Adanya di neraca, current asset. Ini aset lancar ya. Tahun 2020 ini, 2021 ini. Dibagi apa tadi? Hutang lancar ini, 750, tetap ini 750. Jadi tahun 2020, 1640 dibagi 750, yang 2021, 1340 dibagi 750. Gitu caranya ya. Nah, ini. Nah, artinya apa berarti? Oh, CR 2,2 kali. 2021 CR 1,8 kali. Nah, artinya ya 2,2 ini adalah setiap 1 rupiah utang lancar, ya setiap 1 rupiah utang lancar itu dijamin oleh harta lancar kita 2,2. 2,2 rupiah. Itu cara membacanya. Atau cara membaca ini adalah 2,2 dibagi 1 antara aktiva lancar ya dengan utang lancar. Atau cara membacanya 2,2 ini. Jumlah aktiva lancar sebanyak 2,2 kali utang lancar. Jadi cara membacanya boleh pilih salah satunya ini. Ya, itu. Nah, rata-rata industri berapa tadi? Ini 1,5 ya. Kalau 1,5 ini ketemu 2,2. Ini 1,8 berarti di atas ya. Nah, artinya di sini nih. Kalau rata-rata industri adalah 2 kali tadi, misalnya 2 kali. Misal, kalau tadi kan 1,5. Maka keadaan perusahaan ini untuk tahun 2020 kondisinya baik. Ya, karena apa? Rasionya di atas rata-rata industri. Nah, kalau tahun 2021 sebetulnya baik kalau kalau rata-rata industrinya 2, maka dia di bawah ini ya. Kondisinya jadi kurang baik. Jadi kita temukan rata-rata industri itu ketemu dari mana? Yang Bu Yunir tadi jelaskan adalah kita cari perusahaan-perusahaan yang sejenis. Andai saja PT Andalas ini adalah perusahaan apa ya? Hmm, hmm, perusahaan rokok misalnya ya, saya sebutkan tadi, maka harus kita jumlahkan kemudian dibagi jumlah perusahaan. Jadi kalau PT eh, apa namanya Sampurna itu CR-nya 2,2, kemudian PT Gudang Garam itu 2,5, kemudian Gudang Garam Sampurna ya, apalagi sih rokok itu Marlboro ya, betul ya. Itu 3. Maka kita tambahkan 2,2 ditambah 2,5 ditambah 3 dibagi 3 itu akan ketemu rata-rata industri. Jadi rata-rata industri itu memang tidak sama. Kita lihat bidangnya yang sejenis. Kita kumpulkan, kita ada di bisnis apa misalnya. Kalau rokok tadi maka kita harus cari-cari nih. Ya, kalau rokok Gudang Garam gimana, kalau Sampurna gimana gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Enggak ya, gampang ya. Yang kedua adalah quick ratio. Itu didapat dari current asset minus inventory dibagi current liabilities. Itu ya. Nah, kita cari nih. Sekarang didapat dari current asset tadi. Itu current asetnya ini ya. Kemudian dikurangi dengan inventory. Inventory itu persediaan. Ada di mana itu? Persediaan di sini nih. 250 sama 310. Gitu ya. Kemudian current liabilities tadi. Maka kita temukan 2,52 sama 1,4. Nah, kalau quick ratio ini caranya membaca gimana nih? Artinya adalah setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 2,52 rupiah harta lancar. Itu ya. Kalau kita lihat berarti gimana? Kalau
rata-rata industri 1,5 berarti ini lebih, ini kurang, gitu ya. Ini cara membacanya seperti ini. Berikutnya yang cash ratio. Oh, ini salah ya. Ini bukan quick ratio, cash ratio. Dari mana nih? Kas dan bank dibagi dengan current liabilities. Kas dan bank ada di sini. Ya, giro ini adalah bank. Simpanan kita dalam bentuk giro. Ini tambah ini, tambah ini. Berarti ini berapa nih? 600 ya. Dibagi dengan utang lancar yang 750. Kita masukkan di sini. Hasilnya 80% tahun 20, tahun 21 ini. Artinya apa ini berarti cash ratio? Artinya uang berupa kas, giro, tabungan yang benar-benar siap digunakan untuk bayar utang itu adalah 80% dari utang lancar. Berarti kalau kita punya utang, kita tuh mampu ngebayar 80%. Dari apa? Dari utang, dari kas yang kita miliki, dari tabungan yang kita pegang. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya beralih ke apa namanya rasio yang berikutnya? 80% itu kas yang kita keluarkan ya, Bu? Bukan, Bukan, kas yang kita miliki berdasarkan data di neraca. berarti bukan apa akumulasi 80% dari nilai utangnya. Mm-mm. Jadi kemampuan kita untuk membayar utang, ya, itu adalah kemampuan kita 80%. Kenapa kok 80%? Dari mana duitnya? Dari uang yang kita miliki dan uang kita yang ada di bank. Kita mampu ngebayar 80%-nya. Kenapa 80%-nya? Kan utang kita 750. Dari kas giro tabungan kita cuma dapat duit 600 ini. Andaikan kita punya duit yang di bank, kemudian yang ada di dompet itu 750 dan utang kita 750, maka kita sangat mampu untuk membayar semua utang kita. Kenapa? 100%. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Masih belum jelas? Kalau Jelas untuk ya? 80% itu masih aman ya untuk perusahaan itu. Masih aman, masih aman. Karena standar rata-ratanya 50%. Tapi pun itu tergantung dari standar industri apa, kita ada di bisnis yang mana. Nah, makanya dicari eh, bisnis-bisnis yang setara dengan kita itu berapa kemampuannya, quick ratio, cash ratio-nya. Gitu ya. Oke, bisa dilanjut atau masih ada pertanyaan? Bisa dilanjut, Bu? Nah, lanjut ya. Oke. Yang kedua adalah rasio solvabilitas. Masih ingat tadi apa? Kalau solvabilitas, kita menghitung kemampuan perusahaan dalam apa? Kemampuannya dalam membayar seluruh Maupun utangnya. rencana jangka panjang. Seluruh utangnya. Ini nggak peduli utang jangka pendek atau jangka panjang. Pokoknya kalau kita bilang, orang bilang, gimana rasio solvabilitasmu? Nah, berarti asumsi kita adalah, oh, kemampuan saya dalam membayar semua hutang-hutang saya. Nggak peduli jangka pendek maupun jangka panjang. Gitu ya. Nah, jadi ini nggak peduli. Pokoknya kamu mampunya ukurannya gimana perusahaanmu itu? Berapa persen rasio solvabilitasnya? Gitu ya. Solvabilitas ini sering disebut dengan rasio leverage. Nah, ada beberapa ukuran yang mungkin harus kita pelajari di solvabilitas ini. Yang penting sebetulnya banyak, cuman saya ambil yang penting-penting ya. Itu adalah DAR, ya, ada DAR. DOR-nya nggak ada ya. DAR, DAR sama LT
LTD TER. Wah, apa ini? Ini cuma singkatan kok. Ya, jadi debt to equity. Debt itu utang, equity itu modal. Debt to asset atau DAR. Debt itu utang, aset itu harta. Long term debt to equity itu adalah utang jangka panjang dibagi dengan modal. Nah, anggap saja di sini standarnya setelah kita hitung masing-masing perusahaan yang sejenis dengan kita itu DER-nya adalah 90%. DAR-nya 35 dan LTD TER itu 10%. Gitu ya. Nah, sekarang masuk di kasus. Kasusnya soal saya pakai yang sama dengan yang tadi ya. Punyanya Andalas, kondisinya 2020 dan 2021, seperti ini neracanya. Kemudian laporan laba ruginya seperti ini. Kita masukkan ya. Pertanyaannya adalah berapa DAR-nya, berapa DER-nya, berapa long term debt to equity ratio-nya. Kita lihat di sini DAR-nya ya. Nah, hutang dibagi dengan aset. Kita lihat hutangnya. Kita lihatnya kalau utang di neraca ya. Total utang. Nah, ini utang jangka lancar sama utang jangka panjang. Berarti kalau lancarnya 750, jangka panjangnya 1.200, jadi berapa nih? 1.950 ya. Itu kalau 2020. Kalau 21, 750 tambah 1.150 total hutangnya ya. Nih. Dibagi dengan total aset. Asetnya ini bawah sendiri nggak kelihatan ya, 4.200 sama 4.000 dari bawah sini nih. Oke, kita masukkan ya. Ketemu yang 2024 6%, ini 48%. Nah, cara ngebacanya gimana ini? Artinya kalau 46% itu kita bisa bacanya gini, 46% pendanaan perusahaan itu dibiayai dengan utang. Gitu ya, atau setiap 100 rupiah pendanaan perusahaan, yang 46 rupiah itu kita dapat dari ngutang. Sisanya yang 54 itu dari modal para investor saham. Itu cara bacanya ya. Begitu juga yang 2021. Kira-kira menurut Anda semakin tinggi DAR-nya itu semakin bagaimana kira-kira? Bagus enggak? Atasnya utang, bawahnya aset. Kira-kira gimana? Semakin DAR-nya tinggi semakin buruk, ya. Kenapa? Coba Anda lihat di sini. Misalnya si A sama si B ya. Dia itu asetnya sama-sama, misal asetnya ya, sama-sama 10 juta. Saya punya 2 orang anak, sama-sama punya harta 10 juta. Si A saya kasih 10 juta, anak saya yang B itu saya kasih 10 juta. Tapi si A ini ngutangnya 5 juta. Nah, si B ini 7 juta. Gitu. Jadi, darnya gedean yang mana nih? Anak saya yang A atau yang B? Saya ulangi ya. Anak saya yang A, saya punya anak A dan B, saya kasih harta nih dia, sama-sama 10 juta. Gitu ya, untuk bisnis dia. Nah, dia merasa kurang, mereka ini merasa kurang. Saya kasih 10 juta itu kurang. Nah, maka anak saya yang A, itu dia ngutang di bank 5 juta. Ya, padahal sudah saya kasih 10 juta. Nah, kalau anak saya B, dia ngutangnya ke bank nggak cuma 5 juta, tapi 7 juta. Sehingga darnya anak saya yang A tadi adalah 5 juta dibagi 10 juta, 5/10. Kalau anak saya yang kedua adalah 7 juta per 10 juta, 7/10 akhirnya. Darnya akhirnya gedean mana? Anak kedua. Yang Anak kedua. Betul. Nah, kondisinya kinerja ini kalau menurut manajemen keuangan bagus mana?
Bagus anak pertama atau bagus anak yang kedua? Anak kedua lebih tinggi loh nilainya. Bagus anak pertama. Bagusan yang pertama, iya. Jadi kalau DAR itu jangan pilih hasil yang tinggi. Kenapa kira-kira? Kalau DAR-nya tinggi itu artinya adalah dia banyak ngutang dibanding dengan harta yang dia miliki. Gitu. Paham ya? Oke. Yang kedua adalah DER. Ya, DOR-nya nggak ada ya. DER. DER itu adalah dari total utang dibagi dengan total modal. Nah, total utang tadi dari mana nih? Carinya total utang dari sini. Utang lancar sama utang jangka panjang. Modalnya dari mana? Total ekuitas ini. Tahun 2020, ini tahun 2021. Sama-sama infonya di Raja. Sampai mana tadi ya? Oh, sini, keliru saya. Ini ya. Nah, akan ketemu nilai 91%. Di sini juga sama ini, 91% nih. Kebetulan sama. Apa artinya ini, Der? Artinya kreditur itu siapa? Orang yang memberi pinjaman ke kita. Itu dia menyediakan Rp91 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham. Atau gampangannya, perusahaan ini dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Ya. Nah, kalau menurut Anda, contoh yang tadi, saya punya 2 anak, saya kasih modal 10 juta sama. Yang si A kamu tak kasih 10 juta, si B kamu tak kasih 10 juta. Nah, ternyata si A, anak saya yang pertama, itu dia ngutang bank 5 juta. Saya modalin dia 10 juta. Nah, si B ngutangnya lebih banyak, lebih gede, 7 juta dibagi dengan 10 juta dari modal yang saya kasih. Kira-kira DER-nya jadi gede yang mana? Si A atau si B? 5/10, yang B 7/10. Gede mana? Pasti gede yang B. DER-nya gede yang B. Nah, kalau kita pengen invest di perusahaan si A atau si B, kira-kira kita pilih DER-nya yang tinggi atau yang rendah? Saya pengen beli sahamnya anaknya Bu Yuniar yang A gitu ya. Atau saya beli sahamnya di PT anaknya Bu Yuniar yang B. Kira-kira pilih yang mana? Pasti kita pilih yang rendah. Kalau yang tinggi itu kita asumsikan, oh ini pasti utang yang ini kan atas itu kan pembilangnya ya kalau di matematik ya. Bawahnya adalah penyebut. Kalau semakin besar pembilang, maka semakin besar debtnya itu semakin padarnya semakin tinggi, banyak utang dia. Takut kita ya. Masa perusahaan ngutang terus gitu ya. Dibanding dengan modal yang dia miliki. Jadi kalau mau invest saham, di mana Anda mempertimbangkan unsur DER, maka carilah DER yang rendah. Gitu ya. Anda cari DER yang tinggi itu berarti oh, perusahaan itu banyak utangnya gitu. Paham ya? Yang ketiga adalah long term-nya. Ini kita membandingkan antara modal dengan hutang jangka panjangnya. Nah, karena rumusnya di sini hutang jangka panjang dibagi dengan equity. Hutang jangka panjang itu di neraca juga nih. Tahun 2020, 1.200, 1.150. Dibagi dengan ekuitasnya ini. Ya. Oke. Tahun 2020 ketemu 58%, 2021 55%. Nah, cara bacanya gimana? Artinya, kalau yang ini, perusahaan itu dibiayai oleh utang jangka panjang sebanyak 58% dari total modal yang dimiliki.
Ya, perbandingan antara utang dan modal itu adalah 58%. Kenapa Bu Yunan bilang eh, perbandingan utang jangka panjang dan modal? Karena rumusnya seperti ini. Ya, yang 55% juga begitu. Perusahaan ini dibiayai atau perbandingan antara hutang jangka panjangnya adalah 55% dari modal yang dimiliki. Coba bayangkan, dari modal yang ada, itu 58% ngutang, dapat dari ngutang. Kalau yang ini, dari modal yang kita miliki, itu 55%-nya dapat dari ngutang. Oke ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen invest, pilih yang LTDTR-nya yang rendah atau yang tinggi kira-kira? Yang rendah. Yang rendah, betul. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, beralih ke yang ketiga, rasio activity. Rasio activity ini menurut Kasmir ya, pengertiannya adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan, ya, keefektivitasan perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Ini contoh gambarannya ya. Kalau menurut Western ya, ini hampir sama sih, Kashmir sama Western ya. Kalau menurut Western itu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Jadi kalau Anda punya, misalnya saya punya 2 rumah nih, ya, saya wariskan ke anak saya yang 2 orang itu, si A sama si B. Si A kamu tak kasih rumah, ini harganya 500 juta. Oke, si B juga gitu, Pak. Si B kamu saya kasih warisan rumah ini harganya 500 juta. Tapi si A, ya, dengan rumah yang saya wariskan tadi, rumahnya nggak diapa-apakan, tuh dibiarin kosong. Tapi si B lebih pintar, ya. Si B rumahnya agak dibersihkan, kemudian disewakan, gitu ya. Di mana nanti setiap tahun dia akan menerima uang sewa dari si penyewa. Akhir tahun, si A nggak terima duit apa-apa karena rumahnya nggak disewakan. Si B terima duit, disewakan 1 tahunnya 20 juta. Nah, ini yang disebut dengan rasio aktivitasnya si B lebih bagus daripada si A. Paham ya ini ya? Jadi kita punya apa? Kita punya aset, kita manfaatkan untuk apa? Gitu ya. Kita punya oh, misalnya ya, dengan jumlah SDM yang sekian, oh ternyata kita bisa menghasilkan eh, apa misalnya ya, aset kita jadi lebih naik. Itu semua SDM apa namanya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan apabila dimanfaatkan akan menghasilkan keuntungan. Biasanya apa yang dipakai sebagai ukuran ya di rasio aktivitas ini? Yang pertama adalah perputaran persediaan atau sering disebut dengan ITO. Ya, ITO itu apa? Penjualan dibagi persediaan. Jadi kalau misalnya saya di gudang itu punya persediaan misalnya ya, jualan apa enaknya? Jualan sandal gitu aja ya, sepatu gitu, jualan sepatu ya. Itu kalau saya rupiahkan ada 100 juta itu di gudang. Ternyata dari persediaan saya di 100 juta di gudang itu ternyata hanya laku 50 juta. Jadi kalau kita ingin hitung itonya, ya penjualan dibagi dengan persediaan 50 juta dibagi 100 juta. Cuman berapa itu? 5,10 ya. Jadi cuman separuh 1,2 itu. Beda lagi orang kalau punya persediaannya 100 juta, yang kejual 70 juta kan 7/10 akhirnya. Gitu. Jadi dia bisa memanfaatkan persediaan yang di gudang itu untuk apa? Penjualan yang tinggi. Itunya bagus. Kemudian perputaran piutang atau disebut dengan
RTO. RTO ini dari mana ini? RTO ini adalah dari penjualan kredit dibagi dengan piutang. Ya, jadi kalau saya ini apa namanya punya eh, saya ngejual kemudian saya kreditkan. Piutang ini kan eh, harta saya, aset saya ya, di mana saya ngejual ke orang-orang itu nggak secara tunai. Kenapa kira-kira kok saya itu pengen ngejual secara kredit? Lebih enak kan tunai ya, ada barang, ada uang. Tetapi ingat, ngejual barang secara kredit itu eh, apa sebagai stimulan ya, stimulan atau merangsang orang-orang yang nggak butuh menjadi butuh, sehingga penjualan kita menjadi semakin tinggi. Receivable turnover ini adalah kemampuan kita untuk bisa eh, berapa kali kita bisa nagih ya dari piutang-piutang yang ada itu kita dalam setahun itu bisa nagih berapa kali. Itu namanya adalah perputaran piutang. Semakin kita sedikit nagihnya ya, maka semakin bagaimana kira-kira? Kita tidak mampu nagih, maka aktivitas kita adalah buruk ya. Menurut manajemen keuangan, rasio aktiviti kita tidak begitu bagus. Yang ketiga adalah perputaran aktiva. Kita lihat di sini adalah beda sama ini ya. Persamaannya yang atas nih pembilangnya sama-sama penjualan, yang bawahnya adalah total aktiva. Kalau di sini persediaan. Nah, ini saya contohkan seperti ini nih gambarannya. Saya, contohnya anak saya lagi ya ini ya. Saya mempunyai dua anak di mana si A ini hartanya 100 juta. Si B juga gitu. Hartanya sama-sama 100 juta. Tapi si A bisa menghasilkan duit 75 juta penjualannya. Menjual barang-barang yang diperdagangkan tuh 75 juta. Tapi yang B 90 juta mampu menghasilkan penjualan 90 juta. Berarti gede mana tatonya? Gede mana tatonya? Yang A tadi berapa? 70 dibagi 100. Ya. Yang B 90 dibagi 100. Pasti besaran yang B. Ini berarti bahwa tato yang anak saya yang B ini lebih bagus. Ya. Jadi kalau misalnya Anda diminta untuk memilih misalnya, saya invest yang mana ya, PT A atau PTB, maka pilihlah tato yang tinggi. Ya, pilihlah itu yang tinggi. Gitu ya. Contoh saja langsung soalnya sama, neraca bentuknya yang ini juga, laba rugi juga ini. Nah, sekarang ditanyakan berapa RTO itu sama tatonya. RTO dulu ya, penjualan. Nah, kalau penjualan ini kita lihatnya di laporan laba rugi. Ya, penjualan. Nih, penjualan. Tahun 2020, 2021 sekian. Dibaginya adalah, apa tadi dibaginya? Piutang. Nah, kalau piutang carinya di neraca piutang. Nih, 550 sama 21, 160. Ini. Ya, maka gimana? Baginya 12 kali sama 15,5. Artinya apa ini? 12 kali. Artinya perusahaan dapat nagih 12 kali selama tahun 2020. Kalau ini 2021 bisa nagih sampai 15,5 kali selama tahun 2021 ya. Secara umum semakin tinggi RTO-nya, maka semakin baik. Karena apa? Modal kerja yang ditanamkan dalam piutang itu rendah. Kalau RTO-nya rendah, berarti semakin baik atau buruk? Semakin buruk. Kenapa kira-kira? Kita over investment, kita tidak berhasil nagih. Jadi duit kita kayaknya kita tuh ngejual, tapi duitnya masih di
kantongnya orang. Sehingga kita terlalu over investment di akun piutang. Jadi kita terlalu banyak ngutangin orang, terlalu banyak piutang yang tidak berhasil kita tagih dalam tahun itu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ITO. Itu adalah dari penjualan dibagi dengan persediaan. Ya, penjualan tadi lihat di laporan laba rugi, persediaan lihat di neraca. Apa artinya 24 kali? Apa artinya 18 kali? Artinya begini, persediaan itu dalam tahun 2020 itu berganti sebanyak 24 kali. Tahu ya berganti. Artinya kita melihatnya ini barang itu di gudang sering berganti. Kenapa kira-kira berganti? Karena laku, ya. Barang laku, kita beli masuk, kemudian ngejual itu sudah satu kali putaran, ya. Kemudian lagi beli lagi, kemudian dijual lagi itu dua kali putaran. Asumsinya berarti semakin banyak ini kalinya, maka kita asumsikan oh dia ini barangnya laku. Buktinya apa? Buktinya adalah jual beli, jual beli, beli jual beli jual seperti itu. Semakin banyak semakin menunjukkan bahwa aktivitasnya tinggi. Frekuensi pergantian persediaan itu semakin tinggi. Maka kalau mau invest di sebuah perusahaan, lihat dari ITO-nya juga. Kenapa? Semakin itunya tinggi, maka asumsi kita adalah barang-barang yang ada di gudangnya itu sering laku, habis, kejual, beli lagi, kejual lagi, beli lagi, kejual lagi. Sehingga kondisi 2020 dan 2021 bagus mana kira-kira? Bagus yang tahun 2020. Gitu ya. Kalau pengen jelas nanti bisa Anda lihat di yang bawah ini, mengartikannya ya, menganalisanya. Jadi ini adalah artinya, arti dari nilai ini. Kalau ini adalah analisa kita, ya, kita menganalisanya ada di bawah ini. Yang ketiga adalah tato. Ya, tato itu dari penjualan dibagi total aktiva. Temu di sini 1,42, di sini 1,40. Kira-kira kalau Anda mau invest, pilih tato yang tinggi atau yang rendah? Yang Pasti pilih tinggi. yang tinggi, ya. Karena asumsinya dengan aktiva yang sama, saya contohkan tadi si A sama si A mampu 70 juta dengan total aktiva 100 juta, si B 90 juta dari total aktiva 100 juta, maka lebih gede yang 90 per 100. Gitu. Nah, sekarang berarti bagaimana cara membaca ini? Artinya di sini adalah setiap 1 rupiah aktiva itu dapat menghasilkan penjualan 1,42. Kalau yang 2021, setiap 1 rupiah aktiva yang kita miliki dapat menghasilkan 1,40 penjualan. Jadi bagus yang tahun 2020. Nanti menganalisanya gimana? Anda menganalisanya bisa Anda bandingkan dengan rata-rata industri. Jadi itu biasanya. Yang kedua adalah Anda bandingkan dengan tahunnya. Tahun 2020 gimana, 2021 gimana, Anda baca di situ. Oh, bagusan tahun 2020, itu pertama. Yang kedua, bandingkan dengan rata-rata industrinya. Oh, kalau rata-rata industri adalah 1, misalnya ya, 1, eh, rata-rata industri 2 kali misalnya ya, maka 2020 jelek, 2021 juga jelek karena dua-duanya di bawah 2 kali. Nah, gitu ya. Nanti kalau ujian bisa kira-kira ya seperti ini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke rasio yang terakhir? Enggak ada ya. Oke. Terakhir rasio profitabilitas ya. Dilihat dari judulnya saja sudah kita tahu bahwa oh ini adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba gitu ya.
Nah, banyak ini ya yang seringkali digunakan itu adalah ROI ya. ROI itu ada dua, ada yang ROI biasa, ada yang pakai metode DuPont. Yang ROI biasa itu rumusnya ini, yang kalau di laba rugi itu yang terakhir itu EAIT dibagi dengan total aset. Kalau pakai DuPont itu nanti adalah dari NPM dikali dengan perputaran total aktiva. NPM itu apa? Ya ini nanti NPM. Ya, lebih gampang Anda menggunakan ROI yang biasa ya, yang bukan metode DuPont. Tapi Anda nanti juga paham kalau misalnya ada yang mengatakan atau menanyakan kalau ROI metode DuPont tuh gimana ya? Nah, Anda bisa sebutkan nih rumusnya kayak gini ya. Kemudian yang berikutnya ada GPM, ada NPM. GPM, gross profit margin, ini adalah dari laba kotor ya. Kita coba lihat di pembilangnya. Ini kan penjualan bersih dikurang HPP sama dengan laba kotor ya. Dibagi dengan penjualan. Kalau NPM bukan laba kotor di sini, tapi EAIT. Ya, pembaginya, penyebutnya sama, penjualan. Paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah menggunakan ukuran ROI. ROI itu ada yang ROI biasa, ada ROI metode DuPont, sama dengan ROI ya. Dari mana ini ROI-nya? Adalah uh, uh, return atau laba setelah pajak dan bunga dibagi dengan equity. Jadi cara menghafalkannya sebetulnya gampang. Kalau ROI kan return, oh ini berarti return kan laba, equity modal. Ini juga gitu. Ya, return on investment, return itu laba, investment itu bisa berarti total aset. Nah, kemudian ROI yang metode DuPont itu adalah dari NPM juga dikali perputaran total aktiva dikali dengan pengganda ekuitas. Ya, pengganda ekuitas nanti kita bahas ini. Nah, kemudian selain 1, 2, 3, 4, oh tak anggap satu ini ya, saya anggap 1, 2, 3, 4, 5. Anda bisa menghitung kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba itu dari laba per lembar saham atau sering disebut dengan EPS, earning per share. Jadi kalau saya invest sekian lembar, 100 lembar itu ya, maka setiap satu lembar itu saya bisa laba berapa. Itu kita hitung dengan EPS ini. Bagaimana rumusnya? Itu dari laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Artinya saham biasa yang beredar itu adalah saham biasa yang sudah dibeli oleh publik. Ya, kasusnya neraca sama kayak tadi, laba ruginya sama. Sekarang kita coba hitung JPM, NPM, ROI, ROE, dan EPS. Mulai dulu yang JPM-nya. JPM, jadi tadi saya katakan penjualan bersih golongan HPP sama dengan laba kotor ya. Ini laba kotornya. Mana nih? Nah, ini dia. Ya, laba kotor. Kemudian dibagi dengan penjualan. Dibagi dengan penjualan. Nih, 32. Ini pun juga begitu. Laba kotornya adalah nih 1.700 dibagi dengan 5.550. Nah, cara ngebacanya gimana ini berarti? Artinya yang 32% itu adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor. Itu kemampuan dia adalah 32% dari perolehan penjualan dia. Kenapa rumusnya seperti ini? Jadi laba kotor dibagi penjualan. Artinya saya ngedapatin laba kotor itu adalah sekian persen dari penjualan yang ada. Misal penjualan 100 juta. Kemudian dari 100 juta itu ternyata saya dapat laba kotor 10 juta. Berarti 10 per 100. Kalau yang 2021 berarti berapa nih atasnya? Ya, tinggal kita baca saja ini.
Ini 32, ini harusnya 31 ini ya. Artinya apa ini? 32 ke 31, misalnya misal ini 31 ketemunya ya. Ini saja yang keliru. Semakin tinggi JPM, semakin bagus atau enggak menurut Anda? Jadi pembilangnya atas ini tinggi banget. Semakin gede JPM-nya, semakin bagus atau enggak nih menurut Anda? Contoh, saya punya anak dua, balik lagi ya. Dia sama-sama anak saya yang A, dia bilang saya mampu ngejual 100 juta. Anak B juga gitu, oh, saya juga mampu 100 juta. Persis dok penjualan. Tetapi si anak saya yang A bilang bahwa oh, laba kotorku dari penjualan ini 50 juta. Jadi 50 per 100. Kalau anak kedua, ternyata dia bilang laba kotorku sampai 70 juta dari penjualan 100 juta itu. Bagus yang mana kira-kira? Kalau suruh pilih, pilih A atau B kalau mau invest. Yang B. Yang B, ya. Pilih JPM yang tinggi, ya. Kemudian yang NPM. Ya, NPM ini hanya beda yang atas aja ya. Kalau yang A tadi JPM itu laba kotor ini adalah laba bersih. Ya. Dari mana ngedapatnya? Itu kita lihat di laba kotor, laba bersihnya mana ini? Ini EIT ya, 1296 tahun 2021 904 turun ini ya. Kemudian dibaginya adalah apa nih? Tadi penjualan ya. Penjualannya 5950, ini 550. Kita bagi di situ ya, ketemu 21, yang ini 16,3. Artinya bagaimana cara membacanya? Artinya ini adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba adalah sebesar 21,8 dari perolehan penjualan dia di tahun ini. Ini juga begitu. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih adalah kemampuan dia cuma 16,3% dari perolehan penjualan dia di tahun ini. Nah, itu cara membaca. Cara menganalisa seperti ini. Menganalisa tadi apa kata Bu Yuniar? Bandingkan dengan rata-rata industri. Harus tahu dulu rata-rata industrinya berapa. Bandingkan dengan dari tahun ini sama tahun ini. Bagus mana? Ya, berarti bagus mana ini? Tahun 2020 atau 2021? Pasti bagus yang 2020. 20. Ya, pilih yang NPM tinggi. Pertanyaan yang kedua, return on investment. Ya, didapat dari laba bersih dibagi dengan aset. Dari sini sudah kelihatan rumus ini. Kira-kira kalau Anda mau invest ya, beli saham di perusahaan ini, lebih bagus kondisinya yang tahun 2020 atau 2021? Lebih bagus ya 2020. Jadi kalau mau invest, carilah yang ROI-nya yang tinggi. Kenapa? Pembilangnya ini yang besar. Semakin ROI-nya, EAT-nya ini besar, pasti nanti hasilnya ROI-nya pasti tinggi. Ya, jadi sekilas saja bisa terlihat kondisinya bagus tahun 2020 dibanding 2021 perusahaan ini. Nah, 31% itu gimana cara kita membaca? Kemampuan perusahaan menghasilkan laba setelah pajak ya, karena IAIT, itu adalah 31% dari aset yang dia miliki. Anak saya pertama asetnya 100 juta, B juga 100 juta. Tapi dia mampu dapat laba 70 juta, yang B 90 juta. Bagus yang B pasti. Ya. Nah, menganalisanya juga sama. Bandingkan dengan rata-rata industri dan bandingkan dengan antar tahun ini. Gitu ya. Nah, kalau pakai metode DuPont,
Bagaimana ini metode DuPont? Metode DuPont itu didapat dari NPM ya dikali dengan perputaran aktiva tetap. Sorry, perputaran total aktiva. NPM didapat dari mana? Sudah kita hitung tadi NPM 21,8 ya. Kali 1,42 perputaran total aktiva. Dari mana kita dapat tadi di mana? Rasio activity tadi ya, perputaran tato tadi loh ya. 1,42. Coba kita lihat 1,42. Nah ini, tato tadi ini. Itu ya. Nah, ketemu 31 sama di sini 23. Artinya apa ini kalau tato? Sama ya. Antara kalau kita cari pakai metode yang biasa sama ROI yang metode DuPont 31 sama 23, 31 sama 23. Sama hasilnya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ukuran ROI, Return on Equity. Ya, dari laba dibagi dengan modal. Kira-kira kalau Anda disuruh memilih ya, tahun 2020 sama 21, itu Anda pilih kondisi yang bagus tuh yang 20 atau 21 kira-kira. Ini 58, ini 43. Pilih yang mana? Pilih yang ROI-nya tinggi atau yang ROI-nya rendah? Tinggi. Tinggi, Bu. Iya, iya. Pasti pilih yang ROI-nya tinggi. Pembilangnya dilihat. Kita mampu menghasilkan laba sekian dari modal kita cuma sekian. Sama-sama anak A sama anak B, sama-sama modalin. Saya modalin 100 juta, anak A itu cuma dapat 50 juta, labanya anak B sampai 70 juta. Nah, pasti pilih yang B. Gitu ya. Nah, untuk analisanya silakan Anda membandingkan antara pertama dengan rata-rata industri bandingkan, yang kedua bandingkan dengan tahun ini. Untuk cara membacanya seperti ini. Membaca hasil hitungan ya. Yang metode DuPont, nah ini ada istilah pengganda ekuitas. Ya, NPM dikali perputaran total aktiva tato dikali dengan pengganda ekuitas. Atau mungkin pernah dengar equity multiplier. Nah ini maksudnya ini. Itu digunakan untuk menghitung ROE kalau menggunakan metode DuPont. Ya, kita lihat yang 2020 nanti hasilnya pun sama, 58 sama 43. Ini juga 58 sama 43. Ya, nah ini adalah NPM. Kita dapatkan tadi ya, sudah hitung yang 1A tadi ya. Dikali tatonya sudah kita hitung di rasio activity. Kemudian ini mengganda ekuitas dari aktiva dibagi dengan ekuitas. Nah, kita coba. Aktivanya ini 4.200, lihat di neraca, kemudian ekuitas juga lihat di neraca. Ekuitas atau modal, ketemu 58. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah EPS, earning per share. Itu adalah laba saham, sahamnya pilih yang saham biasa, dibagi dengan saham biasa yang sudah beredar, artinya sudah kejual di publik. Nah, dari mana itu saham biasa? 1296 didapat dari mana? Neraca atau laba rugi. Kalau jumlah saham yang beredar itu didapat dari informasi mana? Laba rugi atau neraca? Gimana kira-kira? Laba saham biasa kita dapat dari informasi mana nih?
Dari mana? 1296. Ini ya. 1296. Berarti yang atas itu kita dapat dari laba rugi ya, bukan neraca. Tahun 2021 laba saham biasa ini 904. Ini ya. Nah, bawahnya ada info nggak nih? Jumlah saham biasa yang beredar. Biasanya infonya ada di neraca. Sekian lembar saham gitu ya. Cuman ini ada nggak ini? Oh, nggak ada ya. Nggak ada info. Jadi nanti biasanya begini, sekian lembar saham gitu ya, yang sudah beredar. Sehingga kalau tahun 2020 berapa EPS-nya? 810, 2021 EPS-nya 565. Nah, bagus mana ini? Ada Yang yang mungkin punya 565, Bu. bagus ya? 565. Bagus yang Oh, kalau 810. kalau buat Bagus yang konsumen, hmm, kalau kalau hmm, yang di bagus adalah perusahaannya. pilih EPS yang tinggi. Jadi Hmm, kalau kita lihat nih, nah dari rumusnya aja sudah kelihatan. Semakin besar labanya, ya, maka maka EPS-nya juga tinggi. Contoh misalnya, sama-sama eh, si A sama si B itu dia laku ngejual saham 100 lembar. Tuh, sama nih. A, dia bilang, si A bilang saya mampu ngejual 100 lembar saham. Si B juga gitu, 100 lembar saham. Kemudian anak A bilang, saya labanya tahun ini adalah 10 juta. 10 juta. 10 juta dibagi 100. Tapi anak saya yang B bukan 10 juta. Labanya 20 juta dibagi 100 lembar. Berarti bagus yang B. Nah, jadi intinya pilihlah EPS yang tinggi. Ya, jangan EPS yang rendah. Jadi semakin tinggi EPS maka semakin baik. Karena apa? Perusahaan dianggap mampu memuaskan pemegang saham, ya, sehingga kesejahteraan pemegang saham investor ini meningkat. Kenapa? Harga per lembar sahamnya jadi tinggi. Semakin rendah EPS semakin buruk. Kenapa? Karena perusahaan dianggap kurang mampu memuaskan pemegang saham. Kenapa? Harga sahamnya rendah. Ya, kalau dibandingkan 2020 dan 2021 ini menurun di sini. Ya, yang bagus adalah kondisi yang 2020. Gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Kemudian kita coba sebagai kelengkapan kita masuk di breakout room ya. Nanti terserah berapa lama waktunya, mungkin 15 menit atau berapa. Ini, saya punya soal buat latihan, discuss atau sendiri-sendiri aja ya, tidak perlu berkelompok. Eh, sudah, ini kelihatan nggak? Sudah berganti ke MS Word belum ya? belum, Bu. Oh, belum ya. Hmm. Sudah terlihat MS Word-nya? Analisa rasio keuangan? Sudah Sudah. terlihat? Sudah, Bu. Oke, jadi ini saya coba explore neraca perbandingan milik PT Andalas ya tahun 2020 dan 2021. Nih, seperti ini. Kemudian laporan laba ruginya seperti ini, 2 tahun juga ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah Anda diminta saya bagi saja nanti ya
nomor absen berapa, ngerjain nomor berapa. Yang pertama diminta ngitung current ratio, kemudian quick ratio, cash ratio. Ya, standar industrinya sudah saya tentukan sekian. Jadi Anda nanti bisa membandingkan eh, apa namanya perusahaan ini lebih baik yang menganalisa dan membaca hasil hitungan Anda. Itu yang penting. Jadi berikan penjelasan. Yang pertama adalah artinya apa hitungan Anda dan bagaimana Anda menganalisa. Kemudian rasio yang solvabilitas itu adalah DAR, DER, dan LTD, TER. Activity ada RTO itu sama 1. Ya. Dan kemudian yang profitabilitas ada JPM, NPM, ROI, dan ROI. ROI ini pakai yang metode biasa, bukan yang DuPont ya. Oke, berarti jumlah mahasiswanya kalau saya lihat berapa ini ya? 12 sama 5. Berarti berapa? 17 ya? 17 ya. 17. Soalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, berarti nanti orang ke-14, 15, 16, 17 balik sini lagi. Masih ingat ini? Masih ingat nomor absennya enggak ya? Tidak, Bu. Enggak ya, lupa ya. Iya, wis bentar. Ini untuk di Simaka. Saya coba yang isinya banyak. Ini yang offline biasanya ya, yang onsetnya. Bentar. Ini coba dilihat, saya besarkan ya. Yang merasa namanya Mbak Alfania, nomor 1, Mbak Aninda, nomor 2, Mbak Aurora, nomor 3, Mas Bintang, nomor 4, kemudian Mbak Ceresia, nomor 5, Mbak Feby, nomor 6, Mbak Ledis, nomor 7, Mas Muhammad Imami, nomor 8, Natul ini Mbak ya, Mbak Nais, nomor 9, Mbak Nova, nomor 10, Mbak Novi nomor 11, Mas Yudhistira nomor 12. Oke ya, sudah tahu ya nomornya? Halo? Ya Bu, sudah. Oke, sekarang yang gantian nih. Yang isi 5. Tadi nomor berapa terakhir lupa, 12 ya. Jadi ini nomor 13. Nomor 13. Oke, saya lanjutkan. Mbak Ari nomor 13, ya. Mbak Ari nomor 13, Mbak Mustika nomor 14, Mbak Sefti nomor 15, 13, 14, 15, Mbak Sefti. Mbak Sofi nomor 16, nomor 17, Mbak Trisna. Oke ya, jadi 13, 14, 15, 16, 17. Mungkin masih ada ditanyakan, Bu, saya nomor berapa gitu? Sudah semua ya? Sudah dapat nomor semua ya? Oke, berarti nanti Anda ngerjakan satu saja dari soal-soal saya. Satu saja bagiannya ya. Oke, yang merasa nomor 1 siapa tadi? Mengerjakan yang 1A. Nomor absen 2, 1B. Nomor absen 3, 1C. Nah, 3 ya. Nomor 4, absen 4, 2A. Nomor absen 5, 2B. Nomor absen 6, 2C. Kan ya? 6. Sekarang nomor absen 7. Nomor absen 7, 3A.
Nomor absen 8 3B. Nomor absen 9 3C. Nomor absen 10 sekarang. Nomor absen 10 4A. Absen 11 4B. Absen 12 4C. Absen 13 4B. Ya, 13 terakhir. Nah, yang belum nomor 14, 15, 16, 17. Nah, oke. Nomor absen 14 balik lagi ke sini ya. 14 1A, 15 1B, 16 1C. Nomor absen terakhir 17 2A. Oke, masih ada yang bingung? Nggak ada ya? Oke, Biliar tunggu waktunya berapa menit? 15 menit kayaknya bisa ya. Bisa ya, 15 menit ya. Oke, silahkan. Bu, Mulai boleh dari Bu, sekarang. minta untuk file soalnya Word-nya, Bu. Oh, Soalnya kan soalnya, belum oh ada. gitu. Sebentar, belum bentar, ada. bentar. Oh, belum ada. Saya bagi di grup WA ya. Bentar, bentar. Tadi sudah saya kasih Mas Ical ini. Oh iya, Mas saya Ical. tapi the learning itu. Oh, di learning ya. Kalau Oh soalnya gitu. Oh iya, iya, iya. Yang soal yang apa namanya kelas offline belum ya. Bentar, bentar ya. ya Saya letakkan di grup WA. Itu sudah barusan saya letakkan di WA grup manajemen keuangan Jumat jam 18.30. Silakan dilihat. Untuk waktunya ini kan 82, saya anggap 8.25 ya. 15 menit berarti 8 berapa? 8.30 35 8.40. tidak butuh breakout room, Bu ya. Kenapa? Mau pakai breakout room apa enggak? Enggak usah ya. Enggak usah. Dikerjakan aja masing-masing nanti mempresentasikan hasil dari pekerjaannya sampai 8.40. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, silakan yang sudah di nomor 1A, current ratio. Baik, Bu, untuk nomor 1A kurun rasio dengan rumus aset lancar dibagi utang lancar. Di tahun 2020, aset lancar 11.600 dibagi utang lancar 7.500 dengan hasil 1,55 kali. Untuk Satu. Hmm, iya, untuk 2021, ya. aset lancarnya 13.300 dibagi utang lancar 7.000 sama dengan 1,90 kali. Hmm, Yang artinya perusahaan dalam kondisi baik karena kemampuan di atas rata-rata industri, kan awalnya standar industrinya 1,5 kali, peningkatan dari 1,55 ke 1,90 likuiditas semakin kuat, likuiditas perusahaan semakin kuat. hmm. Semakin kuat berarti yang kuat lebih ke ini ya, yang bagus 2021 ya. Iya, karena Hmm, kenaikannya dari dari standar industri 1,5 ke 1,90. hmm. Oke, terima kasih. Sama, Bu. Un- hmm. Gantian untuk yang soal 1B ya, quick ratio. Siapa yang kebagian? Boleh ada dua orang ya, kayaknya tadi. Boleh salah satunya. Saya, Bu. Silakan, Mbak siapa nih? Mbak Aninda ya? Iya, Bu. Mbak Aninda silakan. Untuk quick ratio tahun 2020 itu untuk mencari quick ratio, rumusnya itu current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities. Tahun 2020 11.600 dikurangi dengan 4.000 dibagi 7.500 hasilnya 1,01 kali. Untuk tahun 2021 13.300 dikurangi 3.000 dibagi 7.000 sama dengan 1,47 kali.
Untuk interpretasi hasilnya, tahun 2020 quick ratio sebesar 1,01 kali menunjukkan bahwa PT Andalas memiliki 1,01 aktiva liquid untuk setiap Rp1 kewajiban lancar. Ini sedikit di bawah standar industri sebesar 1,1 kali, mengindikasikan likuiditas yang kurang baik tetapi lebih baik dari perhitungan sebelumnya. Untuk tahun 2021, quick ratio meningkat signifikan menjadi 1,47 kali pada tahun 2021. Ini sudah jauh di atas standar industri 1,1 kali, menunjukkan peningkatan likuiditas yang signifikan dan kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Oke. Terima kasih Mbak Aninda. Sama Bu. Lanjut ya. Ke 1C. Siapa yang kebagian? Cash ratio. Ada 2 orang tadi, silakan salah satunya. Saya, Bu. Mbak Aurora. Mbak Aurora, betul ya? Silakan Mbak. Iya, Bu. Untuk cash ratio rumusnya halo. Iya. Rumusnya dari mana Mbak? Untuk cash Cash ratio. ratio kas dan setara kas dibagi kewajiban lancar. Di tahun Oke. 2020 Mm-mm. kasnya 6.000, sedangkan utangnya jumlahnya 7.500. Sebentar. Rasionya Kasnya 2.000 ya? ya, Kasnya 2.000 ya? 6.000, Bu. Apa soalnya beda ya? Ya. Kasnya ditambah bank, kemudian Kas 6.000 itu dari kas ditambah bank sama surat berharga. oh iya. Ya, Terus 6.000 dibagi dibagi dengan 7.500, utang Hmm, lancarnya 7.500. ya, oke. Hasilnya Ketemu. 0,80. Terus tahun 2021 Untuk 2021 kasnya 3.150 ditambah banknya 2.850 ditambah surat berharganya 2.000 dibagi utang lancarnya 7.000. Totalnya 8.000 dibagi 7.000, hasilnya 1,14. Oke. Baik 2020 maupun 2021 lebih standar. Gimana, Bu? Ini Mbak, untuk rasio cash ratio ini itu surat berharga tidak perlu ditambahkan. Jadi sesuai dicontoh itu adalah yang liquid ya. Yang liquid kas dan setara kas itu adalah kas dan bank. Uang yang ada di dompet kita dan yang ada di bank. Gitu. Jadi 2.000 ditambah 2.000, 250 aja. Dibagi dengan utang lancar. Gitu ya. Ya, baik, Bu. Oke, lanjut. Yang 2A silakan mencari DAR. Siapa yang kebagian? Ada 2 orang. Salah satunya nggak ada ya. Oke, lanjut. Saya keep. Kemudian 2B, DER. Saya, Bu, 2B. Ya. Nah, Mbak Ceresia. Betul, Bu. Nah, silakan, Mbak. Dari tahun 2020 yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas. Total utangnya di sini ada 17.600 dibagi dengan total ekuitasnya 15.500, ketemu dengan hasilnya 1,135 atau dengan
113,5%, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Di tahun 2021 rumusnya sama, yaitu total utangnya 20.400 dibagi total ekuitasnya 14.600, hasilnya 1,397 atau 139,7%. Oke. Dari tahun 2020 PT Andalas sebesar 113,5 lebih tinggi dibandingkan dengan standar industri 90%, Bu. Mm-mm. Oke. Di tahun 2021 meningkat menjadi 139,7% yang semakin jauh di atas standar industri 90%. Hmm. Oke. Kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ceresia. Berikutnya apa tadi ya? Yang ini ya, LTD TER ya. Silakan. Bu, maaf saya salah lihat itu, Bu. Soalnya saya mengerjakan yang 3C. Gojek. Oh, iya wis. Ya wis gak apa-apa. Saya Gak jelaskan yang apa-apa. 3C, tak, Bu. Heeh. Yang berarti yang mengerjakan 2C ini tidak ada ya? Masih belum, Bu. Ya wes nanti dulu. Sambil saya melanjutkan yang lain, Anda ngerjakan yang ini ya, yang Iya, Bu. LTDTER. Oke, saya skip. Masuk di yang RTO. Siapa yang bagian RTO nih? Saya, Bu. Mbak Ledis. Ya, silakan Mbak Iya, Ledis. untuk rumus RTO-nya yaitu penjualan dibagi dengan piutang. Penjualan Untuk dibagi dengan piutang. Ya. iya, untuk tahun 2020 jumlah penjualannya yaitu 40.650 dibagi dengan total piutangnya yaitu 1.600. Hasilnya Mm-mm. adalah 25 kali. Oke. Untuk tahun 2021 jumlah penjualannya ada 42.950 dibagi Mm-mm. dengan total piutangnya yaitu Mm-mm. 2.300. Hasilnya Oke. adalah 18 kali. Mm-mm. Berarti ya analisanya? Eh, Keadaan perusahaan untuk tahun 2020 berada dalam kondisi baik karena rasionya Mm-mm. di atas rata-rata industri dan dianggap berhasil menagih piutang. Tetapi Mm-mm. untuk tahun 2021 kondisinya menurun dibandingkan dengan 2020 tetapi masih di atas rata-rata industri. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Lanjut di itu ya, inventory turnover. Siapa? Saya Mas Imami, betul, Bu. silakan. Inventory turnover-nya rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Berapa? Itu di 2020-nya PP di angka Rp31.150 dan persediaan Mm-mm. barangnya 4.000 sehingga PP dibagi persediaan barang ketemu di 77,7 kali. Mm-mm. Itu 2021-nya HPP di angka 32.100 dan persediaan barang di 3.000. Dan kalau diteruskan ke rumusnya jadi 10,7 kali. Mm-mm. Menunjukkan kondisi Artinya? di 2020 menunjukkan kondisi perusahaan kurang baik karena rata-rata perusahaan untuk inventory turnover-nya di angka 20 kali per tahun. Namun untuk PT Andalas di tahun 2020 hanya 7,7 kali, sehingga masih di bawah rata-rata. Mm-mm. Dan untuk Ba- Mm-mm. Mas Imami berarti kondisinya itonya lebih baik yang 2020 atau 2021? untuk kondisi itunya lebih
baik di 2021 namun masih di bawah rata-rata industri. Oke. Oke, terima kasih Mas Imami. Sama. Berikutnya tato. Silakan siapa yang bagian? Saya, Tato. Bu. Mbak Nais. Silakan Mbak Iya. Nais. Yang langkah pertama, hitung total aset rata-rata. Total aset tahun 2020 yaitu 33.100. Total aset tahun 2021 35.000. Kemudian rata-rata total aset yaitu 33.100 tambah 35.000 per 2 yaitu 34.050 rupiah. Kemudian yang penjualan bersih tahun 2021 yaitu 42.950. Kemudian menghitung tatonya 42.950 dibagi 34.050 rupiah sama dengan 1,26 kali. Hasil tato PT Andalas yaitu 1,26 kali, yang artinya rasio tato PT Andalas lebih rendah dari standar industri. Ini menunjukkan bahwa perusahaan belum efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Sudah, Bu. Ya. Mbak Nais, itu Anda bisa lihat di sini untuk rumusnya tato ya. Jadi Anda lebih sederhana menghitungnya dengan penjualan dibagi dengan aktiva, total aktiva. Jadi lebih sederhana itu daripada Anda harus merata-rata total aktiva ya. Tadi 2020 tambah 2021 dibagi 2. Gitu ya, lihat di Iya, Bu. sini, Iya. rumus yang ini. Iya, Bu. Oke, berikutnya. Berikutnya, setelah tato itu ada 4A ya, mulai ya. Silakan 4A yang JPM. JPM, sebentar. Siapa yang kebagian JPM? Nggak ada ya? Saya, Bu. Siapa Mbak Novi? Mbak Novi, silakan Mbak Novi. Untuk perhitungan JPM, rumusnya penjualan dikurangi HPP dibagi penjualan dikali 100%. Untuk tahun 2020, penjualan 40.650, HPP-nya 31.150. 40.650 dikurangi 31.150 dibagi 40.650 dikali 100%, jadinya 23,38% untuk tahun 2020. Untuk tahun 2021, penjualan 42.950, HPP 32.100. Untuk JPM 2021, 25,25%. Jadi untuk keduanya di atas standar industri 20%, kinerja baik dan meningkat. Berarti lebih baik kondisi 2021 ya. Iya, Bu. Nah, kemudian nomor 4B, NPM. Silakan, siapa yang kebagian? Siapa kebagian NPM? Nggak masuk ya kayaknya ya. Oh ya. Oke, saya lanjut langsung di Roy. Roy, siapa yang kebagian? Saya, Bu. 4C. Siapa ya? Saya Bu Yudhistira. Oh iya, Yudhistira. Silakan, Mas. Untuk rumus dari ROI sendiri itu ya, yaitu PAIT dibagi total aset yang hasilnya pada tahun 2020 itu ada 31% dan tahun 2021 itu 34%.
Pada tahun 2020, perusahaan mampu menghasilkan laba 31% dari aset yang dimiliki perusahaan. Dan pada tahun 2021, perusahaan mampu menghasilkan laba 34% dari aset yang dimiliki perusahaan. Jika rata-rata ROI adalah 30%, maka pada tahun 2020 dan 2021, perusahaan dalam kondisi yang baik. Tapi lebih baik yang mana? 20 atau 21? Lebih baik di tahun 2021. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mas Yudis. Terus terakhir Roy. Siapa bagian Roy? Bagian Roy? Gak masuk ya? Oke, berarti tinggal satu ya. Siapa tadi Mbak yang keliru nomor tadi ya? Sudah Saya, selesai? Bu. Mbak Feby ya? Iya, Ya, silakan Mbak Feby sudah selesai. sudah, Bu. Oke, silakan. Untuk analisis rasio solvabilitas dengan rumus utang jangka panjang dibagi total ekuitas dikali 100. Berarti Untuk perhitungannya di tahun 2020, utang jangka panjangnya yaitu 10.100, total ekuitasnya 15.500. Berarti 10.100 dibagi 15.500 dikali 100% berapa? dengan hasil 65,16%. Pada tahun 2021, utang jangka panjangnya 13.400, total ekuitasnya 14.600, yang berarti 13.400 dibagi 14.600 dikali 100% yaitu 91,78%. Dengan interpretasi standar industri untuk LTDTER adalah 10%. Artinya perusahaan idealnya hanya memiliki utang jangka panjang sebesar 10% dari total ekuitasnya. Untuk tahun 2020, PT Andalas memiliki rasio 65,16%, jauh di atas standar, menunjukkan tingkat ketergantungan tinggi terhadap pendanaan jangka panjang. Pada tahun 2021, rasio naik menjadi 91,78%, yaitu semakin tinggi dari standar. Hal ini menandakan bahwa rasio keuangan perusahaan meningkat karena lebih banyak dibiayai oleh utang jangka panjang dibandingkan modal sendiri. Oke, terima kasih Mbak Feby. Ya, Bu, sama-sama. Oke, semuanya sudah. Ada yang belum tadi ya, tapi nggak apa-apa. Nanti mungkin dikerjakan di rumah atau mungkin nggak masuk. Tadi ada 2 orang yang nggak masuk. Oke, baik. Mungkin sampai ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sampai overtime ini ya, sampai jam 9:05. Juga terima kasih atas perhatian Anda. Malam-malam Anda masih bersemangat untuk menghitung ya. Oke, mudah-mudahan pertemuan hari ini materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Kalaupun tidak sekarang, mungkin nanti di lain waktu, di mana nanti mungkin Anda kemungkinan ada bidang-bidang ilmu atau divisi-divisi yang mungkin Anda masuki di bidang manajemen keuangan. Mudah-mudahan ilmu tentang rasio keuangan ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Oke, sekian dulu. Mas Aldi, saya akhiri langsung ya. Mas Aldi. Saya akhiri dulu, sepertinya Mas Aldi ada 2 tugas ini ya. Iya, Bu. Karena juga handle yang apa namanya, yang hybrid ya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Bersama.